bakal delay lagi. Ya aduh. Oke, kita langsung masuk ke game kedua antara penentuan untuk tim Fort Avenue dan juga Hurt di sini. Oke, kita langsung masuk ya. Jester FKT bersama Keito langsung melihat-lihat di arah mid, tapi diambil semua tampaknya. Zatanya malah marah sendiri. Oke, langsung dapat ke level 2. Sementara Omennya ternyata support di sini ya. Ya, Omennya support, King-nya yang DS, itu kan dia mau menghadapi Florentino-nya. Oke, yang support di sana kan ada ini ya, si Alice. Ternyata Minanya di atas sih, oke. Oh, oke. Ya, karena Archer-nya dia tadi Elander ya. Mau nggak mau Minanya harus terbuli-buli sedikit ya Malafil ya. Cuman Mina sih kalau kita bisa bilang pede-pede aja sih gitu kan. Lo tinggal positioning aja, culik-culik Lafilnya, ntar Lafilnya kena mental sendiri gitu. Oh, berarti kalau misalnya, tapi dari arah nih juga kita sudah melihat adanya pergerakan dari kedua tim hanya untuk skill biar ngasih tahu nih kalau ini masih belum bisa nih untuk maju ke arah towernya, karena kita tahu ini masih semenit pertama. Dan kalau gue lihat tadi, gue sedikit lanjutin, Mina mungkin bakal kayak cuman nge-clear creep, terus juga pulang, clear creep, pulang gitu, atau seenggaknya ngebantu teman-temannya. Karena kita tahu juga memang Mina tuh lebih ke arah defensif dibanding ke arah damage. Mungkin kalau ke arah damage agak, entah ya, aku mikirnya tuh kayak aneh aja gitu kalau Mina nge-damage gitu. Nah terus ini juga, nih. Gimana? Ini ada dari Challengers nih. Kunci damage-nya di Elandor. Bener banget sih sebenarnya kita bisa bilang. Kalau Elandornya sama udah meninggoy, udah diciduk gitu kan. Ya dari Fort Avenue kayaknya kesusahan untuk keluar gak sih? Karena di sana ada Laville yang bisa nyicil dari jauh gitu kan. Apa ya Ellie sama Anet yang digunakan untuk damage kayaknya enggak gitu kan. Enggak dong. Pasti cuma nahan badan doang iya gitu kan? ya. Dan juga di sini udah ada pergerakan dari Oppo dan juga FG yang dimana sudah ada. Gue cukup ini ya. Jadi ini kayak counter lama nggak sih dari arah Florentino di counter oleh seorang Ki gitu ya. Ini counter lama. Terus juga di sini udah ada Abyssal Dragon yang didapatkan oleh tim Horde juga di arah atas. Ada Fort Avenue yang dimana dia juga dapetin Dark Slayer. Jadi ini tuh seimbang menurut aku karena mereka dapetin objektif mereka masing-masing. Karena kalau misalnya dari tim kedua tim ini ada, tapi juga udah ada pergerakan dari seorang Kill, tapi ternyata Kill tidak bisa untuk meng-kill satu orang pun karena dia yang harus terkena damage yang cukup banyak oleh 3 orang di situ kalau nggak salah dari Fort Avenue. Oh my god. Iya. Itu gini, tadi itu sebenarnya dari Kill begitu dibantu vision oleh Nunu bahwa ada Jester F yang langsung ke atas, dia harusnya mundur sana. Dia baiknya respect sih harusnya ke arah Jester F. Tapi dia mau mundur sih seorang si Pain ini, tapi agak sedikit kesulitan. Karena apa? Kalau misalnya si Pain mau mundur atau mau ngasih killnya tuh dia pasti ke belakang dulu baru terbang. Nah itu tuh. Nah itu dia langsung si Pain dikeluarkan, MVP dipakai untuk mengurangi damage-nya masih bisa selamat. Itu dia talent baru kita tentunya ya, ditambah skill 2-nya Omen. Benar-benar menjadi batu Omen ya. Memang talent LV gitu loh. Waduh, double trouble. Ya, langsung lewat saja say hi to Outlaw di sini LV. Ya, tapi gak kena Outlaw sih. Jadi kayak visionnya gak akan kelihatan kalau misalnya ada Outlaw di situ. Tapi di sini juga udah ada Art FG dan juga temannya di atas gitu ya, udah bersiap-siap dari seorang Pain mungkin bakal menuju ke seorang Outlaw. Tapi di sini juga Outlaw udah kesulitan, masih bisa untuk mundur ke arah belakang karena masih ada skill yang dia punya. Tapi Pain juga di sini tidak mungkin melepas seorang Outlaw meskipun dia terkena cambuk damage yang lebih, tapi dari arah seorang Zatanya sudah bersiap-siap dari arah red buff-nya yang dimana dia berhasil untuk dapetin satu orang, tapi dari arah yang lainnya juga dia berhasil untuk menumbangkan seorang Laville-nya dari arah Abyssal-nya yang kita lihat. Jadi pertukaran yang cukup setara antara kedua tim ini. Ya, pertukaran yang cukup setara harusnya dari Kill sih lebih baik untuk mendapatkan Spirit Sentinel temennya, mengumpulkan gold yang terada gitu kan, membuat dia setidaknya menjaga jarak untuk goldnya semakin mendekati. Karena kita lihat nih dari Hats yang memimpin sementara ternyata ya. Di sini agak Elandornya mulai ada dikduk sebenarnya di sini ya. Waduh, apakah ini yang namanya? Waduh. Gak jadi gitu. Iya, dan lanjut aja. Tapi ada Jester juga di situ udah dicicil sama seorang Jarvis. Namanya Jester dan juga Jarvis. Waduh, ini kakak beradik sepertinya ya. Jester Jarvis ya. Bercanda gitu ya. Tapi dari arah seorang Elandornya di sini belum memperlihatkan pergerakan yang lebih lagi ke arah fokus ke arah teman-temannya. Tapi dari seorang Hearthhound di sini memang rotasi dia tuh memang udah cakep banget menurut aku, karena memang pergerakan dari tim Hearth itu juga udah mengikuti pergerakan seorang Jester maupun seorang Hound ya. Tapi di sisi lain juga di sini udah ada pergerakan seorang Anet masih bisa untuk selamat, tapi di sisi lain udah ada seorang yang berhasil tumbang. Arab dan Nunu pun juga di situ sudah terkena damage yang cukup banyak, tapi ada Outlaw dan juga Jarvis yang masih bisa untuk memberikan damage ke arah depan, tapi ternyata satu orang berhasil ditumbang oleh seorang Jarvis. Jester tidak bisa untuk selamat, tapi masih bisa selamat. Oke, masih bisa untuk mundur dari seorang FG-nya. Meskipun kehilangan 1-2 orang dari tim Fort Avenue, dia masih bisa untuk memperkirakan damage-nya untuk mundur kembali. Dan juga dari Jester di sini yang hanya kehilangan 1 orang aja dari Hearth, yaitu Jester. Iya, dan
Yes. Tadi gini sebenarnya untuk oke wow, langsung ulti aja Asya tapi langsung batal menggunakan dark minion. Masih ada hit tersisa. Sayangnya nggak cukup DIY. Langsung lawan Agro Tower-nya dipakai ultimate-nya. Masih bisa selamat. Buset, barbar banget di atas ya. Kayaknya ada dendam pribadi nih, Vi. Ya, sepertinya. Emang udah memanas nih para cowok-cowok yang sedang bermain. Apalagi tadi udah ada objektif yang didapatkan oleh seorang ini ya dari tim Fort Avenue sepertinya. Terus juga di sini juga udah ada pergerakan seorang Jester yang dimana Jester ini memang fokus ke ini loh, fokus untuk liatin teman-teman dari Fort Avenue untuk kelihatan di minimap. Seenggaknya dia nggak bisa ngasih tahu ke arah tim teman-temannya. Ya Keito-nya juga harus hati-hati sih pakai Asan ya. Tadi dia udah batal habis kena Hurricane Wall-nya si Anet ya. Sementara di atas juga gagal kena Dark Domain si Mina sementara. Cuma sebentar sih. Cuma itu sebenarnya ngaruh banget nanti di tim fight ya. Jadi setidaknya dari Keito lebih hati-hati sedikit dari eksekusi ultimate-nya. Tapi sayangnya all tahu langsung menghadapi 2 orang. Masih maju Eji. Aptolex keluarkan soal Eji. Dan yes langsung tumbang di arah bawah. Pain sangat meng-owning tampaknya di game saat ini ya. Asya dikeluarkan kill, cukup sakit, langsung tumbang di sana kill. Karena cukup squishy di sana ya LG langsung digunakan, langsung menghit tower cukup sakit Hound. Harus kembali dulu tampaknya. Betul sekali yang dimana tadi memang pergerakan dari seorang Keito-nya ini memang jadi kunci gimana caranya menang atau seenggaknya kalau misalnya ada yang kabur, Keito selalu ada berada di situ loh. Tapi kita lihat juga di sini mungkin udah ada pergerakan lagi dari arah Hurt, tapi dia mencoba untuk fokus aja. Kayaknya udah gak bisa nih, udah ada pergerakan lagi nih dari 4 orang yang ada dari tim Fort Avenue. Jadi dia langsung mundur ke arah belakang lagi, mencoba untuk fokus lagi jadiin seorang Laville-nya gitu. Apalagi di sini kan Laville jadi kuncinya nih. Tapi di sisi lain juga seorang Laville terkunci oleh seorang Jarvis di situ, tapi masih bisa selamat dengan ada double trouble yang dia punya. Ngasih shield dan juga ngasih move in yang mungkin gak sedikit kecil. Tapi di sisi lain juga ada Keito mencoba untuk fokus ke arah depan, udah keluarin ultimate-nya. Tapi dia juga harus berhati-hati, udah gak bisa kabur lagi. Udah ada Jarvis di situ yang terkena cukup banyak damage yang dihasilkan oleh seorang Jester di situ dan harus tumbang, nggak bisa kemana-mana. Udah 3 orang langsung fokus ke arah Jarvis di situ. Oh my god. Itu painnya sakit banget sih, Vi. Itu nggak bisa dibiarin. Si LG-nya tuh nggak logis damage-nya kan. Dia bisa nge-push tower juga, rotasi juga cepat. Dan sekarang tampaknya dari Outlaw harus menghadapi 3 orang di arah mid. Hound sudah ready, langsung masuk menggunakan soul tiding-nya. Outlaw dikejar, cukup dihantui. Tapi dari mundurnya dia, towernya harus ditumbangkan. Nunu nggak kuat. Adik kecil kita tidak kuat untuk men-TB damage dari DIY di sana, Vi. Anak kecil mana? Anak kecil. Tapi ternyata seorang Keito berhasil untuk mendapatkan tower lagi yang dimana di sini tim Heart berhasil untuk memberikan pressure yang lebih besar ke arah tim Fort Avenue yang dimana mereka juga agak kesulitan untuk bergabung ketika ada fight yang besar karena mereka tuh selalu terpecah. Apalagi ketika terpecah, tim Heart di sini tuh masih bisa untuk kayak ya udah nih ini kepecah, kita harus pecahin juga kita. Jadi sama-sama kepecah gitu. Tapi dari tim Heart ini masih bisa untuk fokus gitu ketika memang udah kepecah. Dan Holy Dragon juga didapetin oleh tim Heart di sini. Ini dia susahnya dengan satu archer doang lu posisiin Elandor sana, damage tuh nggak bisa untuk kita lihat tadi kan ada waktu sebenarnya ngedapetin Infinite Slayer ataupun nge-trading gitu lah istilahnya. Lu ngasih Holy Dragon-nya sementara lu ngambil Infinite Slayer-nya gitu. Cuman nggak bisa karena Elandor-nya pun harus kepisah gitu kan untuk nge-push lane gitu, clear creep juga gitu kan. Memang agak susah di sini double digunakan, langsung mengenai alis tampaknya di arah sana. Anetnya ternyata harus memukul mundur kembali dari Jarvis-nya, cukup menghantui Jester FKT, tidak berani untuk maju lagi. Death Embrace gunakan mengenai ke arah Arab, tapi sayangnya Hurricane Wall digunakan, langsung masuk gunakan Aptoles, Arab langsung tumbang 2 orang, kill menjadi target selanjutnya tampaknya dan ditebas, langsung tewas. Jarvis masih terkunci di sana sendirian, tetap harus terkill. Oh my god, jadi tadi seorang Jarvis bisa aja kalau misalnya mau nge-eliminasi satu orang, seorang seenggaknya Payne atau seorang Jester di situ, tapi ternyata terkunci dengan Death Embrace-nya yang Omen punya, dan 4 orang dari Fort Avenue harus tumbang begitu saja karena ada pergerakan dari Hurt yang dimana dia langsung fokus ke arah orang-orang di belakangnya dan seorang Payne-nya. Oh my god, memang itu lu kalau ngeliat di tanah tuh ada marknya di ultimate-nya, lu udah langsung ketar-ketir sih. Iya udah ketar-ketir, kemana kita harus bener, kemana kita harus maju. Aduh, fall back, tim fall back gitu kayak gitu. Buset, udah menghantui banget sih. Udah skillnya emang mirip hantu gitu kan skill satunya. Ya emang ini sih kayak The Real Kaori tapi versi cowok. Waduh. Anda memancing amarah yang lain nih gitu kan. Tapi waifu saya juga Kaori, jadi kita masih bersahabat bercanda. Tapi kita lihat juga di sini ada tim Heart yang dimana dia berhasil untuk mendapatkan Infinite Slayer yang dimana bisa membantu ke arah kemenangan atau mungkin ke arah poin kedua dari tim Heart atau mungkin tim Fort Avenue ini ada rencana atau strategi yang bisa membalikkan keadaan dari tim, bisa membalikkan keadaan gitu atau mungkin kayak adanya terjadi sesuatu yang tiba-tiba tim Heart mati semua nih. Jadi lu sebenarnya bisa ngeluarin Infinite Slayer-nya itu di dalam tower.
Jadi lu bisa fight dulu itu, apalagi dari Zata ya. Lu harusnya kalau pakai Zata kayak gini, lu ngelihat ada Elandor, langsung ulti aja, lu buat dia sekarat supaya dia nggak berani nggak pede lagi untuk ngedefend. Dia punya waktu untuk mundur, sementara lu masih punya cooldown beberapa detik ya untuk nunggu dia untuk balik lagi gitu. Lu lock aja dari arah Elandornya, karena kalau Elandor udah nggak ada, Fort Avenue bakal kesusahan banget untuk ngedefend jalannya push yang dilakukan oleh Heart di sini gitu kan. Ya, tapi kalau gue lihat sih memang sedikit beresiko ya ketika tim Fort Avenue ini emang cuma ngandelin 1 atau 2 orang dari Octo maupun dari Kill. Tapi terjadi di sini itu sudah terjadi fight yang lebih besar lagi, apalagi di sini udah ada seorang Keita mencoba untuk lari ke belakang, tapi dari arah DIY di sini masih mencoba untuk fokus ke arah depan. Dari arah Infinite Slayer juga sudah bersiap-siap. Berarti ada Jasper mungkin kemungkinan bakal mencoba untuk lari ke arah belakang mengambil 1 orang dari tim arah Fort Avenue. Apalagi di sini udah ada Jarvis, mungkin bakal ke arah Nunu maupun seorang, tapi di sisi lain juga dari Heart di situ udah ngamanin 1 tower dari arah mid lane-nya. Hanya tinggal tersisa inner towernya saja. Di sisi lain juga udah pergerakan dari seorang Hearthhound mencoba untuk fokus ke arah towernya. Kita juga sudah melihat adanya pergerakan dari seorang Outlaw berhasil untuk membangunkan 1 orang dari seorang Jester. Tapi di sisi lain FG gak bisa kemana-mana, udah masih ada artikel tapi masih bisa untuk untuk teman-temannya. Jarvis di situ berhasil untuk mendapatkan 1 orang. Tinggal gimana caranya untuk tim Fort Avenue masih bisa untuk ngolah lagi gimana nih. Kalau udah gini tuh udah bagus nih sebenarnya. Tinggal gimana caranya mereka mengolah lagi pergerakan mereka gimana. Oke, Keito sudah ketahuan dari visionnya lokal kill. Wow, harus mundur, Keito. tapi terculik oleh 4 orang sekaligus. Oh, no. Permainannya sangat bagus untuk kill. Dia tahu kalau damage-nya Zata sudah sangat besar. Sudah ready tentunya juga ultimate-nya dari tadi. Dia nggak berani untuk eksekusi sendiri. Menunggu teman-temannya di sana. Dan yes, sekarang tampaknya langsung berbuah manis. Tower di arah mid bisa dapatkan dengan mudah. Tapi sayangnya masih ada Pain di sana. Langsung masuk mendekat soul tidingnya. Lagi dikeluarkan. Masih berusaha untuk defend. Tapi sayangnya LV, tower di arah mid harus hancur. Harus hancur dan juga tower dari di atas tuh udah hilang juga. Terus ini menjadi sebuah kebalikan atau mungkin kayak keuntungan untuk Fort Avenue karena dia berhasil untuk memukul mundur 3 orang bahkan dari tim Heart. Yang dimana mereka juga membuat sebuah kemajuan. Dia dapetin towernya, dia mungkin bakal fokus ke arah Holy Dragon-nya yang kita sudah lihat juga gak akan ada terjadinya kontes mungkin. Tapi di sisi lain juga udah ada pergerakan dari tim Heart yang dimana udah ada Jasper dari arah bawah, Holy Dragon juga udah nih. Tapi ternyata ada Hound coba untuk ke arah belakang. Nunu gak bisa selamat, gak ada lagi support. Tapi di sisi lain masih ada Artikel yang mencoba untuk menyelamatkan seorang Arab dan tinggal bisa. Jarvis juga harus tumbang. Di sisi lain tinggal Kill dan juga Outlaw yang masih hidup. Dan di situ udah ada seorang Keito. Tinggal tersisa sendirian dari Fort Avenue. Tinggal seorang Outlaw dan juga Outlaw tidak bisa selamat dari kejaran Heart. Oh Waduh, my itu God. gantian trading damage-nya bagus banget ya. Dia Hound masuk langsung ya fokusnya ngincer 1 terus ya lu nyelamatin diri aja gitu kan. Bener. Gantian banget tuh trading damage itu permainan yang sangat bagus dari Heart dan yes, sekarang tampaknya langsung bisa di end dengan 7 detik Nunu baru muncul ke arah arena permainan. Tapi core-nya udah terbuka lebar ya yang dimana tadi sebenarnya dari Fort